Kalau tujuan kami itu hidup yang kekal. Kalau tujuan kalian itu memecah perawan, Bang. Loh, makanya Bang ini yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Astagfirullahaladzim. Perawan terus. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya sendiri aja tidak percaya banyaknya ustadz di Indonesia. masalahnya dia ngomong itu berdasarkan hadis. Muslim, Bang? Muslim saya, Bang. Oke, silakan, Bang. Kalau saya cuman mau mengutarakan sedikit aja. Islam dan non-muslim itu sama aja. Tujuannya cuma satu. Cuma kalau seandainya perbedaan Beda, antara Bang. ya tujuan itu tetap satu. Beda. Kalau tujuan kami itu hidup yang kekal. Kalau tujuan kalian itu memecah perawan, Bang. Loh, makanya Bang ini. Sebentar, Bang. Biar Abang tahu tujuan agama Islam itu apa. Beda dengan kami, Bang, ya. Nih. Lihat ya, Bang, ya. Nih, Bang. Kita putarkan ya, Bang, ya. Nih. Iya, iya. Muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Astagfirullahaladzim. Perawan terus. Bang, Habis malam boleh saya pertama, pasang baju bentar? dapatkan perawan istri, selesai. Boleh pasang baju ya? Lagi. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Jadi beda, Bang. Kalau di dalam agama kami Kristen, Bang, di kehidupan yang akan datang itu tidak ada kawin-mawin. Sementara kalau di dalam agama kalian ya itu tadi, Bang. Ini ustadz yang lebih ekstrim lagi nih, Bang, ya. Nih. Bang, bentar. Saya kasih kesempatan ngomong, Bang. Boleh? Sedikit. Ini pendek aja, Bang. Pendek aja. Ini pendek banget, Bang. Dikit Nih, aja ya. saya pun Jadi, tidak percaya ini- ustadz. Salah satu nikmat yang ada dalam Dengar. surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Noh, itu, Bang. Itu agama Anda, Bang. Dengar saya ngomong bentar. Silakan. Kasih saya kesempatan. Silakan. Saya sendiri aja tidak percaya banyaknya ustadz di Indonesia, di dunia ini. Saya tidak percaya. Masalahnya dia ngomong itu berdasarkan hadis. Bang, dengerin. Saya diajarkan banyak hadis. Walaupun saya tidak mau mengutarakan, saya juga takut salah. Tapi di hati saya, hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Oke, masalahnya Takut dosa. dasar atau pilar-pilar agama Islam itu bukan hati Anda, Bang. Iya, gini Bang. Pilar-pilar dasar agama Islam itu Al-Quran, hadis. Itu benar, cuman di Indonesia, di dunia lah yang Islam, itu terlalu banyak orang berbeda-beda. Jadi itu yang saya tidak percaya sama orang, Bang. Gimana kalau Al-Quran aja langsung, Bang? Ya Gimana kalau Al-Quran langsung? Saya bacakan, Bang, ya, ayatnya. Ini ada di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33, Bang. Di sini saya bacakan ya. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Nih, silakan teman-teman baca itu. Wa kaiba atroban, ya. Dan gadis-gadis molek. Nah, ini terjemahan ini sudah di utak-atik, Bang, dirubah-rubah. Ini terjemahan yang sebentar, Bang. Saya tidak Bang. percaya, Bang. Sedikit, Bang. Saya tidak Sedikit. percaya. Saya bacakan ya. Di sini dikatakan, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan aswal, pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita, berpayudara montok. Bang, ini ayat Al-Quran, Bang. Abang jangan ketawa. Bang, jangan bahas-bahas kayak gitu. Dosa juga ada kaum Gini, perempuan. masalahnya begini, Bang. Hati nurani Anda kan menolak. Betul? Iya, saya menolak karena hati Makanya, saya. Bang, kenapa Abang masih Islam? Biasanya, Bang, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik biasanya masuk Kristen, Bang. Contoh, denger, Bang. Contoh nih, Bang, ya. Asmiranda, cakep, masuk Kristen, ya kan? Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik masuk Kristen. Nah, yang masuk Islam tahu nggak, Bang, contohnya siapa? Masa Abang nggak tahu? Di hati nurani Anda bilang bahwa
nggak mungkin ini, ya. Bidadari-bidadari memecah perawan, 70 tahun berdiri dan lain sebagainya, ya kan? Tapi sayangnya mereka ngomong itu ada dasarnya gitu. Makanya saya bilang sama abang, saya saja tidak percaya banyaknya ustadz berbicara ini A, C, B, C. Saya cuma percaya satu, dosa saya tanggung sendiri, apa perbuatan saya tanggung sendiri, hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya mengikuti ajaran-ajaran yang berbeda, itu pusing kepala saya. Yang ada setan yang masuk, berbuat dosa lagi, berbuat zina lagi, dan lain-lain. Saya tampilkan ya Bang ya. Gini Bang, karena kita kalau ngomong itu kalau nggak berdasarkan dalil itu sulit Bang. Ini Bang ya. Saya tampilkan tahu, lagi. Bang, tahu saya, cuma Nih. maksudnya. Tadi Abang bilang dosa Abang tanggung sendiri. Lihat nih Bang ya. Saya bacakan nih Bang ya. Nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut hadis ini Bang, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadi penanggung dosa kalian Bang. Tuh, jelas itu. Aku nggak ngerti lah, gini, aku dari dulu Bang, belajar Islam, terlalu banyak cerita A, B, C, D, macam-macam. Ujung-ujungnya ya tetap aja kacau semua. Tapi saya belajar agama Islam, saya percaya Al-Quran ada, saya percaya hadis itu ada. Tapi yang dibanutin dalam hati saya cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau seandainya ada perbedaan, itu wajar. Cuman saya tidak mau terlalu pusing. Cuman kalau seandainya ada persamaan, misalnya Abang tadi bilang orang, misalnya si Joko sama itu nggak baik juga dipersamakan, karena Tuhan pencipta tuh nggak bisa dipersamakan gitu loh Bang. Itu Oke yang lah, saya baiklah. Nampaknya kita Abang ini kayaknya nampaknya salah forum nih Abang ini. Aduh, berat ya. Tapi aku hargain Abang banyak ilmu, aku hargain. Sama-sama Bang, sama-sama. Semuanya punya ilmu gitu kita hargain. Cuman memang ada namanya perdebatan dalam hati, prinsip ataupun perbedaan itu wajar. Cuman kadang hati seseorang yang dibawahnya pasti ada yang berbeda, wajar. Cuman memang kadang kita kalau ngikutin syariatnya beda lagi, ngikutin hadisnya beda lagi. Kadang hadis itu bisa dibolak-balik sama orang. Itu yang kadang kita takutnya, orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini jadi ikut percaya. Makanya ketika Abang menjelaskan, ya saya akuin itu sesuai hadis. Cuman kalau ada yang tadi saya bilang ada persamaan itu doang, kok Tuhan dipersamakan sama manusia yang seperti ini gitu loh. Itu doang yang tadi saya pikirin, kalau bisa jangan dipersamakan lah. Memang ikutin hadis aja. Orang perbedaannya tuh beda, itu doang Bang. Aku minta maaf. Oke lah. Sama-sama lah, oke lah Bang, oke lah. Sebenarnya panjang lebar nanti, cuman masalahnya saya lihat Abang kurang mumpuni ilmu agamanya. Jadi kalau dipaksa-paksa pun nanti banyak orang yang ini saya Bang. Soalnya banyak yang inbox saya, kamu beraninya sama orang-orang Islam yang awam, mana? Ada Enggak. Tapi orang Islam, tapi Saya berteman mereka sama masalahnya orang tidak Kristen nongol-nongol gitu Bang. Enggak Bang, saya berteman sama orang Kristen, semuanya berteman. Orang Kristen itu orang-orang baik, cuman kadang agama aja yang perbedaannya. Tapi kalau kami mengatakan tujuan tetap satu, sama Sang Pencipta. Itu doang. Iya, masalahnya udah jelas-jelas Bang beda tujuannya Bang. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Yaudah. Oke. Oke, Terima kasih terima kasih, Bang. Yo. Sama-sama Bang, kalau ada kata-kata salah mohon maaf ya Bang ya. Terima kasih. Bang Dimas Salamun, terima kasih.